Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil kerja praktik saya, yaitu sistem penerimaan barang pada PT Aneka Mitra Gemilang. Untuk latar belakang sendiri di sini, alasan memilih judul yang berhubungan dengan tempat kerja praktik berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi pada PT Aneka Mitra Gemilang, yaitu yang pertama, proses penerimaan barang masih menggunakan hitungan manual. Untuk yang kedua, monitoring terhadap penerimaan barang supaya meminimalisir perhitungan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera. Nah, berikut adalah gambaran umum dari perusahaannya. Nama PT-nya yaitu PT Aneka Mitra Gemilang. Produknya yang dihasilkan, produk pembalut, popok bayi, kemudian alat kesehatan, yang beralamat di Jalan Kaliabang Bungur, RT 1 RW 24, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Nah, PT Aneka Mitra Gemilang merupakan salah satu perusahaan yang para konsumen di Indonesia yang memproduksi kebutuhan rumah tangga seperti popok bayi dan alat kesehatan sanitary napkin yang terkenal di masyarakat. Nah, di sini untuk tinjauan peserta untuk manajemen menurut hasil 2016 adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Asauri 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk sistem informasi manajemen, menurut Sutiadi 2017 adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, untuk tujuan dan metode di sini, yang pertama ada tujuan. Yang pertama, memahami sistem kerja yang berlaku di perusahaan. Untuk yang kedua, sebagai sarana pelatihan kerja bagi mahasiswa sehingga nantinya mampu dan memperoleh untuk terjun di dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Nah, untuk metodenya sendiri, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana bentuk deskriptifnya menggunakan fakta atau fenomena yang didapat dari data-data yang ada. Nah, berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan. Melakukan proses receiving dari mulai proses penerimaan surat jalan, mengambil sampel sampai penerimaan barang dan proses tanda tangan surat jalan, kemudian melakukan stock of name dan merapikan barang. Nah, untuk pelaksanaan KP sendiri di sini waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Jadwal kehadiran kerja praktik sesuaikan dengan ketentuan jadwal dari perusahaan, yaitu Senin sampai Jumat dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 14.30. Nah, tugas utamanya di sini, tugas utama yang dilakukan selama kerja praktik adalah melakukan penerimaan barang, melakukan stock of name harian, dan membantu proses bongkar menggunakan forklift. Nah, yang kedua, selain itu, tugas utama yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen, yaitu proses penginputan barang ke dalam sistem perusahaan, yaitu sistem application processing atau SAP. Nah, untuk tugas pendukung sendiri di sini, tugas pendukung yang dilakukan dalam kerja praktik yaitu stock name bulanan, kemudian arsip dokumen setiap bulan.
Nah, untuk permasalahan di sini, permasalahan berdasarkan analisis penulis bahwa permasalahan yang ada pada bagian warehouse raw material adalah pertama, salah kirim barang yang diproduksi, perhitungan pada saat penerimaan barang masih manual sehingga bisa saja salah hitung. Yang ketiga, barang mudah rusak bila tergores oleh forklift karena area yang sempit. Nah, untuk solusinya sendiri di sini setelah dilakukan analisis dan identifikasi masalah, maka penulis mempunyai solusi dari permasalahan yang ditemukan, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pengiriman barang produksi lebih teliti lagi pada saat pengiriman, cek sesuai dengan permintaan. Untuk perhitungan barang seharusnya menggunakan digitalisasi, contohnya menggunakan personal data assistant atau PDA, jadi langsung terinput ke sistem. Dan untuk barang yang mudah rusak akibat tergores oleh forklift perlu diluaskan area gudang. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian dan temuan di lapangan selama penulis melaksanakan kerja praktik di PT Aneka Mitra Gemilang pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, dapat simpulkan bahwa sistem penerimaan barang di PT Aneka Mitra Gemilang dengan digitalisasi menggunakan PDI atau personal digital assistant dapat mempermudah pekerjaan serta membantu lebih efektif dan efisien. Nah, untuk saran di sini, adapun saran yang ingin penulis sampaikan untuk bagian warehouse raw material PT Aneka Mitra Gemilang, melakukan pembaruan pada proses penerimaan barang untuk memudahkan pada saat perhitungan barang dan proses penginputan ke sistem. Nah, berikut adalah foto kegiatan pada saat kerja praktik. Di sini ada penginputan, ada surat jalan atau di bawah lagi sampel, melakukan stock of name. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.